Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nupus, NDH 23, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 26 dari kelompok 3, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hari ini saya akan menyampaikan learning journal tentang pelayanan publik. Agenda pada hari ini yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi dari pelayanan publik, kedua dasar hukum dari pelayanan publik, ketiga unsur dan prinsip pelayanan publik, yang keempat kualitas pelayanan publik, dan yang kelima yaitu penerapan dari pelayanan publik tersebut. Pertama, apa sih yang kita maksud dengan pelayanan publik? Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi dari pelayanan publik sendiri yang pertama yaitu pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan dari masyarakat. Kemudian ini adalah dasar hukum dari pelayanan publik ya. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu mengatur hak, kewajiban, dan juga larangan, yaitu hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan, kemudian partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat juga berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Kemudian kewajiban pokok penyelenggara yaitu pada pemerintah, yaitu menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Lalu terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan juga sanksi pidana. Untuk kebijakan Kemenpan RB bidang pelayanan publik ada 5. Yang pertama yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Yang kedua yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional. Yang keempat, Peraturan Menpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang mystery shopping. Kemudian ada 4 hal pokok yang harus kita ketahui karena ini merupakan dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Di mana pertama pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat dari konstitusi. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Kemudian pelayanan publik
ini diselenggarakan oleh dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Sehingga diharapkan para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Ini harus dipahami oleh pelayan publik, para birokrat dari pelayanan publik tersebut. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Sehingga, jika terjadi kegagalan dalam berkontribusi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, akan berakibat pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Lalu, pelayanan publik sebagai pemenuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat, namun tidak hanya itu, tapi juga sebagai perlindungan. Sehingga pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negaranya sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Unsur dan prinsip pelayanan publik terdapat 3 unsur penting dari pelayanan publik. Yang pertama yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik tersebut. Kedua yaitu pelanggan atau penerima pelayanan seperti orang, masyarakat, organisasi yang berkepentingan. Dan terakhir yaitu kepuasan pelanggan, di mana hal ini merupakan perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah mendapatkan pelayanan. Selanjutnya yaitu prinsip pelayanan publik. Pertama, partisipatif. Artinya yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian, transparan. Artinya penyelenggaraan dari pelayanan publik tersebut harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan juga menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan. Responsif. Diharapkan pemerintah memahami, mendengar, dan memenuhi tuntutan dari kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme dari penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan juga biaya penyelenggaraan dari pelayanannya. Yang keempat yaitu tidak diskriminatif, artinya tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain, baik itu dari status sosial, pandangan politik, agama, profesi, difabel, dan juga jenis lainnya. Kemudian harus mudah dan juga murah. Prinsip dari pelayanan publik. Yang dimaksud dengan mudah yaitu berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh pelayanan tersebut masuk akal dan mudah dipenuhi. Arti dari murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Bersifat efektif dan efisien. Artinya efektif yaitu mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Efisien artinya cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel artinya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dekat, dan dalam artian non-fisik yaitu dari segi biaya, artinya pelayanan tersebut terjangkau. Kemudian akuntabel, artinya semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan
secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian, prinsip pelayanan publik yang terakhir, yang 9, yaitu berkeadilan. Artinya, melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain, di mana penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok yang rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang lebih kuat. Selanjutnya, beberapa prinsip pelayanan publik lainnya. Yang pertama yaitu sederhana, artinya tidak berbelit-belit dan mudah dilaksanakan. Yang kedua jelas, yaitu secara persyaratan maupun secara biaya. Ketiga, yaitu bersifat yang namanya pasti, artinya waktu penyelesaiannya pasti. Yang keempat, akurat, artinya benar, tepat, sah, atau legal. Kelima, aman, artinya terdapat kepastian hukum dalam pelayanan publik tersebut. Yang keenam, adanya tanggung jawab, baik itu dari penyelenggaraan maupun penanganan keluhan nantinya. Ketujuh, lengkap, yaitu dari sarana dan prasarana, peralatan kerjanya. Kedelapan, mudah, artinya dapat dijangkau oleh masyarakat semuanya. 9, disiplin dan ramah, yaitu sesuai dengan prinsip 3S, senyum, salam, dan juga sapa. Dan yang 10 yaitu nyaman, artinya tertib, teratur, bersih, rapi, dan juga indah. Inilah prinsip pelayanan publik menurut Menpan nomor 63 tahun 2003. Selanjutnya prinsip-prinsip pelayanan yang prima, yaitu responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan, maka kita harus mengenali siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dalam pelayanan yang kita sediakan. Kedua, yaitu membangun visi dan misi pelayanan. Hal ini penting untuk memudahkan pelaksanaan untuk mengukur kinerja. Kemudian menetapkan standar pelayanan dan juga ukuran kinerja pelayanan. Ini sebagai dasar pemberian pelayanan. Kemudian pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Ini sebagai dasar untuk memahami tugas dan fungsi dari organisasi dan fungsi dari pelayanan yang kita berikan. Kemudian yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Ini diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Dengan begitu diharapkan akan adanya perbaikan yang lebih bagus, akan dipertahankan pelayanan yang bagus. Langkah strategis penyusunan standar pelayanan prima. Yang pertama, kita identifikasi masyarakat pengguna layanannya. Lalu pahami kebutuhan dari masyarakat, kemudian identifikasi jenis-jenis layanan, tetapkan persyaratan dari suatu layanan, tetapkan standar pelayanan, baik itu dari sistem dan prosedur pelayanan, infrastruktur pelayanan, waktu pelayanan, sikap dan perilaku, kemudian baik dari harga atau dari biaya pelayanan sendiri. Kemudian kita tetapkan jumlah dan kualifikasi dari sumber daya manusianya, tetapkan jenis dan jumlah peralatan, kemudian siapkan unit atau petugas penerima keluhan masyarakat. Lalu, kualitas pelayanan publik. Yang pertama, prosedur pelayanan. Dari prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk juga pengaduan. Kemudian, waktu penyelesaian ditetapkan, yaitu sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk juga pengaduan. Biaya dari pelayanan tersebut. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Kemudian produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelima, sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai
oleh penyelenggara pelayanan publik. Itulah kualitas yang dinilai dari pelayanan publik sendiri. Dan yang terakhir, kompetensi dari petugasnya sendiri, yaitu harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu penerapan dari pelayanan publik tersebut. Pertama, kita akan memahami apa sih budaya pelayanan. Yang dimaksud dengan budaya pelayanan yaitu cerminan dari praktek komunikasi yang dibangun antara pemberi layanan dan juga penerima layanan. Budaya pelayanan dibentuk oleh sikap karyawannya serta manajemen organisasi pemberi pelayanan. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P, yaitu yang pertama, passionate, artinya bersemangat dan antusias. Yang kedua, progresif, artinya memakai cara yang terbaik. Ketiga, proaktif, tidak menunggu tapi melakukan inisiatif. Keempat, yaitu prompt, yaitu tanpa adanya kecurigaan, tanpa adanya kekhawatiran pada saat kita melakukan pelayanan. Dan yang kelima, proporsional, artinya nggak mengada-ngada, disampaikan apa adanya. Kemudian fungsional, harus tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu penuh dengan kesabaran. Kemudian kita akan memahami etika dan etiket dari pelayanan publik. Etika dan etiket, definisi yaitu etika merupakan panduan bersikap dan berperilaku, sedangkan etiket yaitu merupakan tentang cara melakukan sesuatu atau aturan bersikap dan berperilaku di dalam interaksi kita di masyarakat. Untuk perbedaannya sendiri antara etika dan juga etiket, pertama, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adat kebiasaan, dan etiket berasal dari bahasa Prancis, yang berarti tata krama, sopan santun, atau aturan. Berdasarkan sifatnya, etika bersifat mutlak, artinya tidak akan berubah dalam kondisi apapun. Sedangkan etiket bersifat relatif, artinya tergantung keadaan. Yang artinya, di suatu organisasi tertentu, etika itu harus dijalankan. Namun di organisasi yang lain, mungkin etika itu tidak berfungsi di sana. Kemudian berdasarkan sudut pandang. Etika memandang manusia dari segi dalam atau batin, dan etiket memandang manusia dari segi luar atau jasmani. Perbedaan selanjutnya yaitu berdasarkan kondisi. Etika berlaku tidak tergantung pada ada tidaknya orang lain, sedangkan etiket ia hanya berlaku dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain, maka etiket tidak berlaku. Artinya, etiket membutuhkan kehadiran orang lain. Kemudian berdasarkan keadaan, etiket itu menetapkan cara melakukan perbuatan dan menunjukkan cara yang tepat, yang baik, benar, dan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan etika yaitu menetapkan apakah perbuatan itu boleh atau tidak dilakukan. Selanjutnya adalah dasar-dasar etiket yang seharusnya dimiliki untuk pelayanan publik. Pertama yaitu politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua yaitu respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan juga wajar. Lalu ada attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan juga wajar. Ada kooperatif, artinya sikap suka menolong pihak yang memang membutuhkan pertolongan. Kemudian berikutnya adalah tolerance, artinya sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Lalu ada informality,
Artinya kita bersikap ramah terhadap pihak lain, bukan seperti formal atau resmi, melainkan sikap yang lebih ke arah familiar, lebih ke arah akrab, dan lebih ke arah yang bersahabat. Yang terakhir yaitu adanya self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Lalu ini selanjutnya adalah alur pelayanan di Puskesmas Kambar Utara sebagai bentuk dari pelayanan publik. Dari Puskesmas tempat saya bekerja. Ini alur pelayanan di Puskesmas Kambar Utara. Pertama, pasien datang, lalu akan dilakukan triase atau pemilahan, apakah ini pasien non-gawat darurat ataukah pasien gawat darurat. Jika ini pasien non-gawat darurat, maka akan diarahkan ke pendaftaran. Ke loket pendaftaran, di sana akan ditanyakan tentang kartu berobat, KTP, JKN, BPJS, dan lainnya. Kemudian akan diarahkan ke unit yang dituju. Apakah ke unit pemeriksaan umum, MTBS, pemeriksaan gigi, KIA, atau pemeriksaan TB paru. Setelah dilakukan pemeriksaan, misal di ruang pemeriksaan umum, maka akan diputuskan apakah pasien ini harus dirujuk ataukah berstatus sebagai rawat jalan atau dilakukan pemeriksaan laboratorium dulu. Setelah dilakukan tindakan-tindakan dan diputuskan bahwa misalnya pasien adalah pasien rawat jalan, maka akan diarahkan ke ruang farmasi atau ke bagian farmasi untuk mengambil obat. Lalu diarahkan ke kasir dan pasien boleh pulang. Namun jika dari hasil triase pasien adalah pasien gawat darurat, maka akan diarahkan ke IGD. Di sini akan dilakukan pemeriksaan, akan dilakukan screening lagi, lalu akan diputuskan apakah pasien harus dirujuk langsung, ataukah pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium dulu, ataukah pasien malah mungkin merupakan pasien rawat jalan ternyata, bisa jadi. Inilah alur pelayanan dari Puskesmas Kambat Utara. Kemudian, pada masa pandemi ini, alur pelayanan disesuaikan dengan petunjuk teknis dari pelayanan Puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Ini alur pelayanan untuk COVID-19. Pasien datang, maka akan disambut di meja informasi di bagian depan, lalu akan dilakukan pertama, pengukuran suhu tubuh terhadap pasien tersebut, lalu juga akan diingatkan tentang 5M, yaitu memakai masker dengan bagian benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Selain itu akan ditanyakan beberapa pertanyaan, apakah pasien ada batuk, pilek, sesak, dan lain-lain. Jika pasien mengalami keluhan-keluhan yang ditanyakan, maka akan diarahkan ke unit pelayanan infeksius. Di sini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika dari hasil pemeriksaan pasien dinyatakan suspek COVID, maka akan diputuskan apakah pasien tersebut perlu dilakukan rujukan, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit atau tidak. Jika tidak, maka pasien akan dibolehkan pulang dan dilakukan isolasi mandiri dan dilakukan pemantauan secara telemedicine. Jika dari triase tadi, pasien tidak mengalami keluhan apapun, maka akan diarahkan ke unit pelayanan yang dituju. Selanjutnya, hal-hal yang berubah di masa pandemi ini, yang pertama yaitu pada saat pasien datang, mereka akan diarahkan pertama ketemu dengan meja informasi tentu saja di luar. Nah, di sana mereka akan disuruh untuk cuci tangan sebelum memasuki fasilitas kesehatan dan akan diingatkan bahwa ada 6 langkah cuci tangan yang benar. Lalu, pemakaian masker. Nah, ini juga yang berubah
dari sebelum pandemi, lalu pandemi, pemakaian masker. Di sini, di meja informasi, akan disampaikan bahwa setiap pasien yang masuk ke fasilitas kesehatan harus menggunakan masker. Kemudian juga diajarkan atau disampaikan bagaimana cara memakai masker yang baik dan juga benar. Selain itu juga disampaikan tentang 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan interaksi, dan juga menjauhi kerumunan. Lalu, juga dilakukan screening suhu tubuh dan juga keluhan sebelum pasien memasuki fasilitas kesehatan atau fasilitas kesehatan di dalam ya. Dan pasien juga diingatkan untuk jaga jarak aman minimal 1-2 meter. Dan untuk tenaga kesehatan sendiri yang berubah tentu saja adalah alat pelindung diri atau pakaian. Nah, ini adalah contoh untuk APD atau alat pelindung diri level 3. Ini dipakai untuk penanganan pasien COVID-19 atau pasien COVID-19. Nah, ini APD level 2. Ini yang dipakai di pelayanan umum dan di puskes yang dipakai ini. Pertama yaitu penutup kepala, pelindung mata atau face shield, lalu masker bedah, pakai sarung tangan, dan juga tentu saja pakai gaun dan sepatu kerja harus dipakai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.